Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Seperti biasanya, Bu Guru minta kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis kalian yang nanti bisa kalian gunakan untuk menulis rangkuman materi yang Bu Guru buat pada akhir video ini. Baiklah anak-anak, pada video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tema 3, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPA. Di video ini, nanti akan Bu Guru sampaikan masih mengenai rangkaian listrik, namun lebih mendetail lagi yaitu rangkaian listrik paralel. Baiklah anak-anak, kita ingat bersama bahwa rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua macam. Rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu terjadi apabila salah satu komponen listriknya itu terputus. Kemudian rangkaian listrik tertutup itu terjadi apabila semua komponen listrik itu saling berhubungan. Nah, di dalam rangkaian listrik tertutup itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada video yang lalu, Bu Guru sudah menjelaskan apa itu rangkaian seri. Nah, kali ini akan Bu Guru jelaskan mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara bercabang, baik itu sumber listriknya ataupun alat listriknya. Bisa kalian lihat pada contoh yang Bu Guru berikan di sini. Ini adalah contoh rangkaian listrik paralel, di mana lampunya itu disusun secara bercabang. Nah, ciri-ciri rangkaian paralel itu seperti ini. Alat listrik atau komponen-komponen dari rangkaian listrik itu disusun secara bercabang. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel ini? Rangkaian listrik paralel memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, apabila lampu yang satu mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Kemudian, yang kedua, nyala lampu itu sama terang karena tegangan itu mengalir sama besar pada tiap-tiap lampu yang ada. Kemudian, kelebihan yang selanjutnya adalah bahwa arus listrik itu bisa dinaikkan dengan rangkaian paralel ini. Nah, adapun kekurangan dari rangkaian listrik paralel diantaranya adalah yang pertama, membuat rangkaiannya itu lebih rumit atau lebih sulit. Kemudian yang kedua, biaya yang digunakan juga lebih mahal karena rangkaiannya sulit, sehingga kurang efisien. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi kerusakan pada salah satu komponen listrik atau salah satu alat listrik, maka untuk membetulkannya, untuk memperbaikinya itu agak sulit karena rangkaiannya disusun secara bercabang. Nah, kemudian contoh penggunaan rangkaian listrik pada kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat pada lampu yang dipasang pada rumah-rumah. Rumah kalian misalnya di rumah kalian itu memasang lampu di ruang tamu, kemudian di kamar dan di dapur. Apabila salah satu lampu dimatikan, misal ruang tamu dimatikan, maka lampu di kamar dan di dapur itu tidak ikut mati karena menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, contoh lain yaitu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang kita ketahui itu ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Nah, itu juga rangkaiannya disusun secara paralel sehingga bisa menyala secara bergantian. Nah, seperti itulah anak-anak penjelasan tentang rangkaian listrik paralel. Setelah ini Bu Guru berikan sebuah rangkuman materi yang bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Silakan dicatat.
Terima kasih kalian telah menyimak video penjelasan dari Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa membuat kalian paham tentang apa itu rangkaian listrik paralel. Baiklah anak-anak, tetap semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.